Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Ulangan ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan suatu ringkasan hukum yang telah diberikan dalam Kitab Keluaran dan Kitab Imamat demi kepentingan generasi yang telah dibesarkan di padang gurun, agar mereka dapat dipersiapkan untuk memasuki tanah Kanaan. Kitab Ulangan pasal 8 merupakan suatu peringatan akan perbuatan Tuhan selama bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun. Setiap hal yang terjadi dalam perjalanan ada maksud dan tujuannya, yaitu agar bangsa Israel belajar merendahkan diri dan setia kepada perintah Tuhan. Dalam perjalanan selama 40 tahun, Tuhan membiarkan bangsa Israel di padang gurun merasakan segala cobaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Rasa lapar, haus, dan ketiadaan hal yang dapat diandalkan menjadi kesempatan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang sulit, serta ancaman dari bangsa-bangsa sekitar, Tuhan menyediakan makanan dan pakaian, serta segala keperluan mereka. Tuhan mengingatkan mereka agar jangan tinggi hati, sebab bila demikian, mereka akan melupakan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, sehingga mengajari mereka seperti seseorang mengajari anak. Di dalam memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka mengalami segala kelimpahan. Mereka tidak akan kekurangan dan memiliki segala harta benda. Tuhan mengingatkan agar jangan sampai keadaan kenyang dan kondisi aman serta nyaman membuat mereka memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Kondisi yang aman dan berkelimpahan seharusnya membuat mereka memuji Tuhan. Mereka harus mengingat akan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan Tuhan sendirilah yang mencukupi kebutuhan mereka selama di padang gurun. Tuhanlah yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, serta menyediakan kondisi terbaik di sana. Karena itu, mereka harus berpegang pada perintah. Bangsa Israel dan kita diingatkan bahwa Dialah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya, Tuhan memberikan kita kemampuan. Dia memberi kita ide-ide kreatif dan hal-hal yang baru, agar kita dapat memperoleh berkat dari kemurahan Allah. Tuhan telah memberi kita kemampuan. Untuk itu, kita diingatkan agar melakukan bagian kita dan melangkah keluar dengan menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Allah memberkati Israel sebagai tanda atau pengesahan bahwa Ia sedang menggenapi perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Hal ini perlu diingatkan kepada kita, karena sering sekali terjadi bahwa kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan perbuatan-perbuatan saleh, sehingga kekayaan semacam ini tidak bisa dipandang sebagai tanda berkat Allah. Ketika umat Allah melupakan Tuhan dan tidak mengingat bahwa berkat berasal dari Tuhan, maka hukuman terhadap bangsa-bangsa lain juga berlaku atas mereka, yaitu dibinasakan oleh Tuhan.
Tuhan menginginkan agar umatnya dan setiap orang yang percaya mengingat bahwa Allah, Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ketika kita lapar dan mengalami kesulitan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita kenyang, hidup dalam berkelimpahan, kita harus memuji Tuhan dan mengingat segala perbuatannya. Apapun yang kita alami, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan dan campur tangan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 20. Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami melalui firman bahwa Engkaulah ya Allah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Engkaulah yang memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui apapun yang kami lakukan. Berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap mengingat kebaikan dan kebesaran kasih Allah di dalam hidup kami. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami satu hari ini. Kaulah yang tetap menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.